Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 3 akan mempresentasikan tentang Islam dan ilmu pengetahuan. Dengan anggota kelompok yaitu 1. Novianti Putri Rahmadani dengan NIM 41200014. Kedua, Indi Korni Korbina NIM 41200017. Dan saya sendiri Abidatul Kamilah NIM 412021. Pengertian filsafat Islam. Filsafat Islam adalah perkembangan pemikiran umat Islam dalam masalah ketuhanan, kenabian, manusia, dan alam semesta yang disinari ajaran Islam. Menurut Muhammad Arif Al-Raqi, filsafat Islam secara umum di dalamnya tercakup ilmu kalam, ilmu ushul fikih, ilmu tasawuf, dan ilmu pengetahuan lainnya yang diciptakan oleh intelektual Islam. Selanjutnya, saya akan masuk ke materi tentang pendekatan filsafat Islam. Mempelajari sebuah filsafat atau belajar filsafat itu ada berbagai macam pendekatan. Yang diantaranya yang pertama adalah historik, yang kedua ada doktrinal, yang ketiga ada metodik, yang keempat ada organik, dan yang kelima ada teologik. Hakikat filsafat Islam. Filsafat Islam pada hakikatnya adalah filsafat kenabian Muhammad. Filsafat kenabian merupakan bentuk orisinal dalam tradisi filsafat Islam. Yang dimaksud dengan filsafat kenabian adalah realitas pengetahuan dan nubuat kenabian sebagai suatu landasan ontologis, epistemologis, serta aksiologis bagi konstruksi pemikiran Islam. Realitas pengetahuan yang didasarkan atas filsafat kenabian ini bersumber dari dialektika rasio dan wahyu, bukan semata-mata penalaran diskursif seperti yang terjadi dalam alam pikiran Yunani. Yang selanjutnya adalah objek filsafat. Objek filsafat menurut usul fikih atau Fathur Rahman Jamil, yang pertama adalah falsafah tasyri', adalah filsafat yang memancarkan hukum Islam atau menguatkan dan memeliharanya yang terbagi lagi pada dasar hukum Islam, prinsip-prinsip hukum Islam, pokok-pokok Islam, tujuan-tujuan hukum Islam, dan kaidah-kaidah hukum Islam. Yang kedua adalah falsafah syariah, adalah filsafat yang diungkapkan dari materi-materi hukum Islam seperti ibadah, muamalah, dan lain-lain yang terbagi lagi pada rahasia-rahasia hukum Islam, ciri-ciri hukum Islam, keutamaan-keutamaan hukum Islam, dan karakteristik hukum Islam. Yang selanjutnya adalah hubungannya antara filsafat Islam dengan keilmuan Islam lainnya dan ilmu pengetahuan umum. Hubungan filsafat dengan ilmu pengetahuan bahwa bahasa yang digunakan dalam filsafat dan ilmu pengetahuan saling melengkapi satu sama lain. Hubungan lainnya adalah filsafat berusaha mencari jawaban atas pertanyaan pokok yang kita ajukan, harus memperhatikan hasil-hasil ilmu pengetahuan. Sedangkan ilmu pengetahuan dalam usahanya menemukan rahasia alam yang kodratnya harus mengetahui anggapan kefilsafatan mengenai alam kodrat tersebut. Yang pertama adalah hubungan filsafat Islam dengan ilmu kalam. Filsafat Islam mengandalkan akal dalam mengkaji objeknya Allah, alam, dan manusia tanpa terikat dengan pendapat yang ada. Ilmu kalam mengambil dalil akidah sebagai tertera dalam wahyu yang mutlak kebenarannya untuk menguji objeknya Allah dan sifat-sifatnya. Yang kedua adalah hubungan filsafat Islam dengan ilmu tasawuf. Tasawuf sebagai suatu ilmu yang mempelajari cara dan jalan bagaimana seorang muslim berada sedekat mungkin dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga adalah hubungan filsafat Islam dengan ilmu fikih. Dalam memahami dan menafsirkan ayat-ayat Al-Quran yang berkenaan dengan hukum diperlukan ijtihad. Demikian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.